Hai guys, sebelumnya kenalan dulu, nama aku Dinda. Dan kali ini aku bakal bahas suatu kisah di mana seorang anak yang dianggap sebagai anak emas atau anak yang sangat dibanggain sama keluarganya harus mengkhianati keluarganya sendiri dengan tega menghabisi nyawa seluruh anggota keluarganya. Gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Monirus Zaman adalah seorang laki-laki asal Bangladesh yang memutuskan untuk bekerja di Kanada. Sampai akhirnya pada tahun 1980 dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita bernama Momotas. Nah akhirnya Momotas ini diajaklah sama si Monirus untuk tinggal di Kanada juga. Berikut juga dengan orang tua Momotas, yaitu ibu Momotas yang juga ikut pindah ke Kanada untuk membantu Momotas dan Monirus ketika mereka nanti udah punya anak. Jadi berperan sebagai seorang nenek ya yang ingin ngurus cucunya. Akhirnya mereka berdua hidup bersama dengan bahagia di Kanada. Dan kebahagiaan mereka ini ditambah lagi ketika pada tahun 1996 anak pertama mereka lahir. Anak pertama mereka ini adalah seorang laki-laki yang diberi nama Menhas Zaman. Lalu 2 tahun setelahnya kebahagiaan mereka bertambah lagi dengan lahirnya anak kedua mereka, yaitu Malesa Zaman. Nah, Monirus ini di Kanada bekerja sebagai seorang supir taksi. Dia bekerja di suatu perusahaan yang dinamakan Beck Taxi. Nah, di sini ini si Monirus udah punya reputasi yang bagus ya. Dia udah terkenal sebagai supir yang baik, sehingga banyak orang yang mempercayainya. Nah, dari penghasilannya inilah dia bisa membeli rumah, membeli beberapa properti untuk keluarganya. Sedangkan istrinya, Momotas, ini bekerja di suatu bidang penyewaan properti. Yang akhirnya membuat Firoza, yaitu ibu Momotas, ikut andil dalam mengurus anak mereka. Karena kedua orang tuanya ini bekerja, jadi kedua anaknya ini diasuh sama neneknya. Mereka ini adalah keluarga yang sangat harmonis ya. Kalau dilihat dari luar, mereka ini sangat saling menyayangi. Terus kedua orang tuanya pun ingin sekali anaknya jadi sukses. Monirus dan Momotas ini pengen banget anak laki-lakinya, si Menhas, itu bisa jadi seorang insinyur. Dan mereka juga ingin anak keduanya yang perempuan ini jadi seorang dokter. Hingga akhirnya pada 2006 kerja keras mereka ini terbayar dan mereka dapat membeli sebuah rumah besar di daerah Castlemore Avenue di Markham. Anak pertama mereka yaitu Menhas adalah seorang anak yang sangat penurut. Dia ini memiliki wajah yang polos gitu ya. Dia rajin dan selalu ngikutin apa kata orang tuanya. Dia juga rajin beribadah ke masjid bersama ayahnya karena mereka ini juga adalah keluarga muslim ya. Menhas juga adalah seorang anak yang sangat berprestasi. Nah, di sekolahnya ini karena dia berprestasi, akhirnya dia dapat diterima di Universitas York, di jurusan teknik mesin. Jadi ortunya ini seneng banget gitu punya anak seperti Menhas, karena dia ini pinter, penurut, dan juga soleh. Berbeda dengan adiknya Malesa, kalau si Malesa ini anaknya agak bengal, dia ini suka memberontak dan sering bermain keluar. Dia suka ngerokok, dia suka minum minuman keras, dia juga suka pacaran walaupun udah dilarang sama orang tuanya. Tapi walaupun Malesa ini bengal dan nakal gitu ya, dia ini tetap anak yang soleha dan dia juga rajin membaca Al-Quran. Saking bengalnya si Malesa ini, dia itu sempat waktu ulang tahunnya ke-15, ibunya ini ngebatalin ulang tahunnya. Karena gaun yang dipakai Malesa ini agak terbuka mungkin ya, jadi orang tuanya nggak suka. Sampai-sampai ulang tahunnya ini dibatalin. Sehingga karena orang tuanya ngerasa Malesa ini anaknya nakal, mereka akhirnya memberikan harapan yang besar banget kepada Menhas, anak laki-lakinya. Jadi Menhas ini bisa dibilang dijadikan anak emas di keluarga itu. Nah, sedangkan si Menhas ini, kan kalau si Malesa dia bisa dibilang banyak temen di luar, dia bergaul sama orang-orang luar. Kalau si Menhas ini kebalikan dari Malesa. Menhas lebih senang menghabiskan waktunya di depan laptop, bermain game, dan berbincang dengan teman-teman online-nya. Hingga pada suatu hari Menhas ini menemukan sebuah game yaitu Perfect World Void. Dimana di Perfect World Void ini dia adalah pemain yang cukup aktif ya. Di game ini sendiri dia itu punya karakter seorang elf atau peri gitu ya. Nah di game ini dia akhirnya punya banyak teman, dia punya banyak orang yang bisa diajak bicara. Dan dia ngerasa dia seneng banget lah bisa berada di dalam forum game tersebut. Nah, tapi di forum game ini, si Menhas ini sering banget ngirimin jokes-jokes yang aneh gitu. Bahkan kadang dia suka ngirimin dark jokes dan suka membahas tentang agama. Padahal dia sendiri ini kan dari keluarga muslim, tapi dia sering banget ngangkat tema dan membicarakan tentang ateis.
Sementara itu, ibunya yaitu Momotas ini sering banget ngebanggain Menhas karena dia ngerasa Menhas ini anak yang sangat nurut, terus anak yang sangat berprestasi. Makanya Momotas ini sering banget bangga-banggain anaknya ke teman-temannya. Biasalah ya, ibu-ibu pasti bangga banget gitu kalau punya anak yang berprestasi. Namun ternyata makin lama Menhas ini makin parah gitu sifat menyendirinya. Dia nggak mau bersosialisasi sama orang luar, dia cuma mau bersosialisasi sama teman-teman online-nya. Nah, di akun gamenya ini dia juga pernah ngeposting yang postingannya itu berisi, aku mulai suka skip dari universitasku, dari kampusku. Maksudnya itu sering bolos lah ya, sering bolos kelas. Di tahun pertama aku masuk katanya. Nah, dia ini masuk di teknik mesin. Percaya atau tidak, kalau aku bisa memutar waktu, aku pengen banget gitu. Intinya dia ini agak menyesal juga ya kelihatannya dari postingannya ini. Nah, tapi setelah dia gagal dalam beberapa matkul, dia ini akhirnya harus ngulang matkulnya. Dan barulah di semester kedua, di second semester ini, dia mulai ngerasa depresi. Dia juga mulai ngerasa kalau diri dia itu adalah seorang ateis. Jadi, ternyata saat dia memasuki semester 2 di kampusnya, dia ini sudah di drop out sama kampusnya. Jadi udah di DO gitu. Tapi selama dia di DO ini, dia ternyata sudah berbohong kepada orang tuanya. Jadi tiap hari dia ini bilang ke orang tuanya kalau dia pergi ngampus. Padahal tiap hari itu, dia itu selalu pergi ke mall yang rutenya itu sama kayak rute dia ke kampus. Dan dia pergi ke mall itu sebanyak 4 kali dalam seminggu. Dan dia bakal diem di mall itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nanti kalau udah jam 1 siang, dia bakal keluar dari mall dan dia bakal ikut suatu komunitas gym. Setelah itu dia bakal pulang ke rumah dan biasa aja gitu, seakan dia kayak baru pulang ngampus. Dan itulah yang dia lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, pada suatu hari juga Menhas ini pernah masuk ke sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Discord. Dia ngobrol sama temennya. Terus ketika salah satu temennya ini nanya, apa rencana masa depan kamu gitu, kamu ingin kemana? Menhas ini malah ngejawab kalau dia ingin pergi ke penjara. Karena dia ngerasa penjara itu adalah tempat yang sempurna untuk diri dia. Dan dia bilang untuk mencapai penjara tersebut, dia akan membunuh orang tuanya. Tapi ya tentu saja teman online-nya ini nganggep ini cuma bercanda. Karena kan mereka nggak tahu ya maksud dari omongan Menhas ini serius atau cuma jokes doang. Karena dia kan sering banget ngejokes yang aneh-aneh. Makin lama Menhas ini makin sadar kalau dia ini nggak bisa terus-terusan ngebohongin orang tuanya. Dia juga makin ngerasa depresi lah ya, harus nyembunyiin hal ini dari orang tuanya selama bertahun-tahun. Nah, lalu pada suatu musim panas tahun 2019, orang tuanya ini ngerayain anniversary pernikahan mereka ya. Jadi orang tuanya ini ngundang banyak orang ke rumahnya untuk ikut merayakan anniversary mereka. Banyak juga keluarga mereka yang diundang. Nah, salah satunya adalah sepupu Menhas yang ikut diundang dalam pesta ini. Ternyata sepupunya Menhas ini sama-sama kuliah di Universitas York. Jadi sepupunya ini bisa dibilang mahasiswa baru lah ya, dan pasti dong dia ngerasa seneng karena di kampus di mana dia diterima ada kakak sepupunya di sana. Nah, akhirnya para keluarga ini berbincang dan adik sepupunya ini bilang kalau dia seneng banget bisa sekampus sama Menhas. Menhas juga bilang dia akan kembali ke kampus bulan September untuk menyelesaikan gelar masternya. Padahal di sisi lain Menhas kan udah DO. Nah, keesokan harinya masih dalam keadaan pesta ya, karena pesta yang dirayain orang tuanya ini berlangsung selama 2 hari. Nah, di hari kedua ini orang tuanya ngasih speech gitulah ya, pidato untuk dia dan anak-anaknya. Menhas ini ikut memberikan pidatonya di acara anniversary tersebut. Menhas bilang kalau dia bangga banget punya orang tua kayak Momotas dan Monirus. Dia seneng banget punya orang tua seperti mereka, dan tentu saja di mata orang-orang yang datang ke pesta itu mereka bakal mikir, keluarga ini tuh bahagia banget lah ya, keluarga yang sangat sempurna di mana anaknya sangat nurut, pinter-pinter juga, orang tuanya awet. Namun setelah melakukan pidato tersebut, pesta kan masih berlanjut. Ketika orang-orang masih menikmati pesta di bawah, Menhas malah naik ke kamarnya, makan sendiri di kamarnya, dan dia seperti biasa lebih suka menyendiri dan buka laptop dan main game lagi. Nah, di hari itu juga akhirnya orang tua mereka tahu kalau wisuda untuk Menhas ini diadakan pada tanggal 28 Juli. Tentu saja karena orang tua mereka ini ada tipe yang suka pesta dan suka syukuran lah ya kalau kata kita gitu, dalam rangka syukuran. Orang tuanya ini udah merencanakan pesta lagi untuk menyambut wisudanya Menhas tanggal 28 Juli nanti. Jadi orang tuanya ini udah mulai riuh lah ya, udah mulai ngundang-ngundang teman-temannya, bikin pengumuman kalau anak laki-laki mereka akan wisuda tanggal 28 Juli. Di sisi lain Menhas ini makin
makin panik karena dia ngerasa orang tuanya ini udah excited banget tentang kelulusan dia. Padahal sebenarnya Mehnas udah di DO sejak 3 tahun lalu. Hari itu tanggal 27 Juli, yaitu tepatnya 1 hari sebelum acara wisuda yang harusnya Mehnas datengin. Hari itu juga yang tidak pernah kita ketahui adalah hari di mana Mehnas membantai seluruh anggota keluarganya. Pada hari itu, tanggal 27 Juli, Mehnas bilang ke ayahnya sebelum ayahnya berangkat kerja kalau dia sakit perut. Juga sebelum adiknya pergi untuk kerja part-time, dia juga bilang kalau dia sakit perut. Nah, ini tuh dia lakuin biar orang tuanya itu nggak curiga gitu, kenapa dia nggak kemana-mana. Nah, saat itu juga setelah ayah dan adiknya ini pergi kerja, saat itu juga Mehnas turun ke lantai bawah karena kamar dia di atas sudah menyiapkan sebuah linggis untuk menghabisi ibu dan neneknya. Nah, hari itu karena weekend, jadinya neneknya Mehnas ini lagi ikut nginep gitu di rumah mereka. Dan pagi itu ketika Momotas dan ibunya masih tertidur di kamar utama, Mehnas turun dari kamarnya, dia udah bawa linggis, dia masuk ke dalam kamar dan langsung ngebacok kepala ibunya. Setelah dia berhasil melihat ibunya ini tewas, dia lanjut ngebunuh neneknya. Setelah dia ngerasa berhasil ngebunuh nenek dan ibunya, dia kembali lagi ke kamarnya, dia buka lagi laptopnya dan dia mulai ngetik lagi di aplikasi Discord di mana dia sama teman-temannya sering berbincang. Dia dengan santainya dia ngetik dan bilang, "Aku sudah membunuh ibu dan nenekku. Tinggal menunggu 5 menit lagi agar adikku pulang dan 1 jam lagi agar ayahku pulang." Tentu saja lagi-lagi orang-orang di grup ini masih nganggep kayak jokes juga ya, karena Mehnas ini kan emang suka ngasih jokes yang aneh-aneh. Tapi ternyata tebakan jokes ini adalah salah karena 5 menit setelahnya benar saja adik Mehnas yaitu Malesa pulang dari kerja part-time-nya. Ketika Malesa pulang, benar aja saat dia buka pintu, dia udah dihadang sama Mehnas yang udah nyiapin linggis di tangannya dan langsung ngebunuh Malesa di kepalanya. Sampai Malesa tewas di tempat. Dan ya lagi-lagi Mehnas balik lagi ke kamarnya, main lagi Discord, dia chattingan lagi sama teman-temannya. Nah, sebenarnya saat Mehnas ini bilang dia udah bunuh nenek dan ibunya, teman-temannya ini sempat khawatir juga lah ya. Sehingga membuat salah satu temannya ini ngechat di aplikasi tersebut. Dia bilang, "Kenapa kamu harus melakukan ini gitu? Kenapa nggak cerita dulu ke kita? Kenapa harus lakuin dulu?" Tapi dia malah jawab kalau ini tuh adalah rencana dia selama 3 tahun. Jadi udah dia rencanain selama 3 tahun. Dan dia udah ngasih tau orang tuanya kalau dia itu wisuda tanggal 28 Juli. Jadi aku tidak bisa menahan kebohongan ini lebih lama lagi. Terus dia bilang lagi nih, dia bilang, "Saya adalah seorang pengecut dan manusia yang derajatnya rendah gitu ya, subhuman atau tidak manusiawi gitu. Nah, karena saya juga adalah seorang ateis," dia bilang. "Jadi aku ini takut akan kematian. Dan dia ini pengen orang tuanya mati agar orang tuanya ini nggak menanggung rasa malu gitu. Dia nggak mau orang tuanya punya rasa malu karena punya anak laki-laki seperti dia. Dan dia nggak mau orang tuanya tahu betapa menyedihkannya diri dia. I'm so pathetic," katanya. "Aku ini sungguh menyedihkan." Nah, setelah dia berbincang-bincang di Discord, akhirnya tengah malam suara garasi mobil rumahnya terdengar gitu. Jadi tanda kalau ayahnya ini udah pulang dari bekerja. Dan setelah mendengar suara garasi, Mehnas ini pergi langsung ke arah garasi, udah siap menyambut ayahnya dengan linggis sama yang dia pakai untuk ngebunuh anggota keluarganya yang lain. Dan saat ayahnya ini turun dari mobil, benar saja Mehnas langsung menikam ayahnya sampai ayahnya meninggal di tempat. Setelah membunuh seluruh anggota keluarganya, dia ini pengen mastiin lagi gitu kalau anggota keluarganya ini benar-benar mati. Dia ambil pisau dapur dan nyayat lagi leher seluruh anggota keluarganya untuk memastikan kalau mereka benar-benar tewas. Lalu setelah dia melakukan itu, dia balik lagi ke aplikasi tersebut dan dia ngetik lagi. Dia bilang kalau, "Aku baru saja membantai seluruh keluargaku dan akan menghabiskan hidupku di penjara. Jadi kalau aku bisa melalui ini, aku akan menghabiskan hidupku di penjara." Jadi sebenarnya dia ini udah tahu dia bakal di penjara karena kan dia pernah bilang juga kalau tujuan hidupnya itu adalah untuk di penjara. Gila. Nah, karena dia ini udah ngerasa dia bakal masuk penjara, dia bilang, "Aku harap kamu ingat waktu-waktu yang baik. I hope you remember the good times. Karena aku akan merindukan kalian semua," katanya. "I'm sorry, maafin aku. Kalian mau foto? Kalian mau foto-fotonya. Jadi intinya, do you want the pics?" Kayak dia pengen ngebuktiin gitu ke teman-temannya kalau dia beneran ngebunuh anggota keluarganya.
Nah, setelah dia bilang gitu, lebih parahnya dia ini moto jasad-jasad keluarganya yang udah dia bantai, dan fotonya dia kirim ke grup chat tersebut. Nah, di sana orang-orang mulai panik kan, kayak anjir ini beneran sih, pasti bukan bercandaan lagi, dia beneran ngebunuh gitu. Tapi mereka masih ingin positive thinking ya, mereka pengen, oh mungkin bukan. Tapi saat mereka mulai ngerasa kayaknya bukan deh, kayaknya ini foto dari Google deh, Menhas malah ngirimin foto selfie-nya sambil megang pisau dapur yang udah berlumuran darah. Jadi dia selfie pakai pisau dapur tersebut dan dia kirim ke grup itu. Maksudnya adalah lebih meyakinkan teman-temannya kalau dia bener-bener ngelakuin pembunuhan tersebut. Nah, saat itu teman-temannya ini semuanya mulai panik. Nah, setelah itu juga, setelah Menhas menghabisi seluruh anggota keluarganya, dia ini ngebobol juga rekening anggota keluarganya dan dia bilang ke teman-teman online-nya, apakah kalian mau uang? Jadi dia pengen bagi-bagi uang gitu ke teman-temannya sebagai tanda terima kasih karena mereka udah mau jadi teman Menhas. Jadi Menhas ini minta PayPal lu semua dong gitu, gue pengen bagi-bagi. Nah, para gamer dan anggotanya ini semuanya panik dong. Mereka udah dikirimin foto-foto yang serem banget gitu. Terus tiba-tiba Menhasnya pengen ngirimin uang gitu lewat PayPal. Akhirnya para gamer ini bikin grup lagi misah yang gak ada Menhasnya. Jadi mereka bikin grup sendiri untuk membahas apa yang baru saja Menhas lakuin. Terus mereka di sini mulai diskusi juga kan. Akhirnya mereka bilang kalau kita harus terus mancing Menhas gitu. Kita harus terus berkomunikasi sama dia lewat aplikasi ini biar ngalihin perhatian dia gitu, agar dia nggak kemana-mana. Akhirnya salah satu gamer ini mancing buat bertanya sama Menhas. Dia bilang, lalu apa yang akan kamu lakuin setelah ini gitu? Setelah kamu membunuh anggota keluarga kamu, sekarang apa yang bakal kamu lakuin? Menhas ini jawab kalau dia mau makan junk food, dia akan mengunjungi mantan pacarnya, dia akan mabuk, dia akan ngerokok, karena selama hidupnya dia ini gak pernah mabuk dan ngerokok. Akhirnya setelah grup diskusi itu rame, mereka berhasil menemukan seorang gamer yang juga orang Kanada bernama Bianca. Bianca ini panik juga ya, karena kan si Menhas bilang dia pengen mengunjungi mantan pacarnya. Bianca ini takut kalau bakal ada korban selanjutnya. Dia takut mantan pacarnya Menhas ini bakal ikut dibunuh sama si Menhas. Akhirnya kan diskusi di grup yang tanpa Menhas ini masih berlanjut ya. Mereka masih diskusi gimana caranya buat nemuin lokasi Menhas. Mereka sama-sama ngelacak Menhas lewat IP address dari game tersebut. Tapi IP address dari game yang Menhas mainin ini memiliki IP address yang lumayan unik lah ya. Jadi mereka nggak bisa ngelacak di mana lokasinya. Mereka mulai buntu, kebingungan. Sampai akhirnya mereka punya ide agar si Bianca yang gamer asal Kanada juga ini untuk menerima tawaran uang yang ingin Menhas beri ya. Jadi akhirnya si Bianca ini terima tawaran uangnya dan dia dapat akhirnya uang dari PayPal-nya si Menhas. Dan dari sinilah akhirnya Bianca bisa dapat IP address Menhas lewat PayPal-nya. Setelah dia dapat IP address-nya, dia langsung ngelapor ke kepolisian di sana dan langsung nyerahin semuanya ke polisi biar bisa dilacak lokasi Menhas ini di mana. 12 jam kemudian akhirnya polisi dapat menemukan alamat rumah Menhas dan langsung datang untuk menangkap Menhas di kediamannya. Tapi tahu nggak, yang lebih gila lagi nih ya, saat polisi udah nyampe di depan rumahnya, ternyata Menhas ini tahu ya dia udah dijemput polisi. Dia ngetik lagi di percakapan Discord-nya ini, dia bilang the police is here. Jadi dia bilang polisinya udah datang nih, goodbye kata dia. Jadi kayak dia udah tahu gitu mau dijemput, dia udah tahu bakal ditangkap polisi. Gila sih. Dan akhirnya setelah berhasil ditangkap, Menhas ini diberikan 4 dakwaan atas pembunuhan tingkat 1. Nah, peristiwa tersebut menimbulkan suatu kecemasan lah ya sama orang tua daerah sana. Karena pada intinya kan hal ini tuh terjadi karena adanya miskomunikasi lah ya antara orang tua dan anak. Karena Menhas ini komunikasi sama orang tuanya minim gitu. Kalau aja Menhas ini bisa berkomunikasi dengan baik, dia pasti bakal jujur kalau dia udah di drop out sejak semester 2 dia kuliah. Akhirnya 2 bulan setelah kejadian tersebut diadakanlah sebuah seminar, di mana seminar tersebut diadakan untuk membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Juga untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu juga karena keluarga mereka ini ada keluarga muslim, banyak juga tetangganya yang ngadain sholat bersama, yang bertujuan juga sama untuk mencegah hal buruk seperti ini terjadi di kemudian hari.
Oke guys, ceritanya udah beres. Gimana pendapat kalian semua? Kalau dari aku pribadi, ya kayak aku bilang tadi, ini semua itu berawal dari komunikasi yang gak baik ya antara orang tua dan anak. Padahal sebenarnya Menas ini bisa jujur aja gitu ke orang tuanya. Orang tua tuh pasti marah sih ke kalian kalau kalian ngelakuin kesalahan. Tapi gimana pun kesalahan kalian tuh pasti dimaafin. Daripada kamu harus nanggung ini stres sendiri, mending tuh berbagi gitu, mending diceritain. Siapa tahu orang tua bisa ngasih jalan keluar juga dan kalian bisa mikir bareng-bareng gitu, ini jalan keluarnya harus kayak gimana. Kalau komentar kalian sendiri gimana? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang mau nonton video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih like ke video ini. Dan kalau kalian suka sama channel aku, kalian bisa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tahu kalau ada cerita-cerita baru yang aku bagiin. Dan sekali lagi, terima kasih semuanya. Bye-bye.